Huh? 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 Laban al Yau Ready. Pisau, pisau, pisau mania. Pisau, pisau, pisau mania. Pisau, pisau, pisau mania. Dalam proses penangkapan ikan, keberhasilan operasi penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh desain kapal, stabilitas kapal, alat tangkap yang digunakan, teknologi navigasi, serta aspek keselamatan. Pemahaman mengenai kapal perikanan sangat penting bagi mahasiswa dan praktisi bidang perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Baik, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang IUU fishing atau Illegal Interpreted and Unregulated Fishing. Adalah sebuah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan atau tidak diatur sesuai dengan peraturan perikanan yang berlaku. IUU fishing menjadi salah satu atau ancaman terbesar bagi keberlanjutan sumber daya ikan. Dikarenakan kenapa? Proses penangkapannya ya tidak resmi atau ilegal, yang dimana mereka semena-mena melakukan penangkapan dengan secara membabi buta. Illegal fishing ini juga illegal fishing kegiatan penangkap ikan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, seperti penangkapan ikan tanpa izin, yang dimana mereka melakukan penangkap itu tanpa izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Yang kedua itu menggunakan alat tangkap yang dilarang, seperti penggunaan trol, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya trol itu sangat dilarang karena bisa merusak ekosistem laut dan untuk keberlanjutan ekosistem laut juga. Yang ketiga itu menangkap ikan di wilayah yang tidak diperbolehkan. Sedangkan pada proses penangkap itu pada surat izinnya telah ditetapkan yang dimana batas-batas penangkapan yang berlaku, yang dimana banyak sekarang ini yang melanggar atau melewati batas-batas tersebut. Yang keempat itu menangkap spesies yang dilindungi. Ada beberapa spesies sekarang yang sangat dilindungi, seperti penyu. Ada beberapa spesies penyu itu memang hampir punah dan dilindungi, dan sebagian dinas itu setelah dikonservasi. Sebenarnya apa sih penyebab IUU fishing itu terjadi? Yang pertama itu tingginya permintaan ikan di pasar, yang dimana dengan tingginya peningkat ikan di pasar, jadi otomatis para nelayan yang nakal ini atau yang ilegal ini melakukan penangkapan yang sangat banyak. Jadi akibat penangkapan yang terlalu banyak, jadi ekosistem itu bakalan berkurang. Yang kedua itu lemahnya pengawasan laut, yang dimana seperti PSDKP atau pol air, kurangnya pengawasan di bagian-bagian wilayah batas, sehingga para nelayan ini mudah melewati batas tersebut. Yang ketiga itu luasnya wilayah perairan yang sulit diawasi. Yang keempat itu keuntungan ekonomi yang besar. Mungkin dengan mereka menangkap banyak, jadi mereka dari misalnya mereka menangkap 5 ton, dan dengan permintaan pasar yang banyak mereka bisa menangkap lebih dari 5 ton. Jadi untung mereka lebih banyak. Jadi kalau terus-terusan menangkap ikan secara berlebihan, nanti ekosistemnya bakalan menurun. Yang kelima itu kurangnya kesadaran pelaku usaha, yang dimana nelayan-nelayan Indonesia ini banyak yang nakal, yang dimana mereka tidak memenuhi peraturan. Adapun dampak IUU fishing ini dapat menyebabkan penurunan stok ikan, yang dimana ketika mereka menangkap dengan terlalu berlebihan atau terlalu banyak, jadi stok ikan itu akan menurun. Yang kedua itu kerusak ekosistem, yang dimana penggunaan alat tangkap ilegal tadi atau tidak ramah lingkungan, yang dimana alat tangkap itu bisa merusak ekosistem di bawah, seperti terumbu karang. Ekosistem di bawah laut itu bakalan rusak, dan jadi penyebabnya nanti untuk ekosistem selanjutnya bakalan sulit gitu. Yang keempat itu ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
Yang keempat, terganggunya keseimbangan rantai makanan. Adapun dampak ekonomi, kerugian negara akibat hilangnya pendapatan, yang dimana dengan adanya penangkapan ilegal itu pendapatan negara atau nelayan-nelayan kecil nanti bakalan berkurang, dikarenakan kenapa? Dengan adanya penangkapan berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Jadi mereka menyapu habis pengoperasian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan itu, mereka menyapu habis apa yang ada di bawah laut, mereka sapu habis. Yang ketiga itu berkurangnya penerimaan pajak dan distribusi sektor perikanan. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka memperketat perizinan kapal perikanan, meningkatkan patroli pengawasan, menggunakan teknologi pemantauan kapal, memberikan sanksi tegas kepada pelanggar. Yang mana pemerintah ini dapat melakukan pemantauan dan mereka dapat menggunakan alat yang bisa memantau dari jauh ketika nanti kapal melewati batas atau penangkapan secara ilegal nanti diketahui. Yang dimana seringnya melakukan patroli laut untuk pengawasan di batas-batas wilayah agar nelayan dari luar Indonesia tidak bisa semena-mena menangkap ikan di laut Indonesia gitu.